Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari 11 atau 12 laga ya, semuanya banyak yang masuk, hanya L2 saja ya. Seperti ini mengenai dari laga kemarin malam, dari keseluruhan memang sangat luar biasa, dan build juga ada masuk, ada tiga build. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik ya, dimana saya akan membahas sekitar ada 20 laga. Di laga pertama saya membahas pertandingan Levski Sofia. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tuan rumah Levski ya. Di laga yang kedua masih di Liga Bulgaria. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Arda menghadapi Ludogorets. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Arda berada di peringkat 6, Ludogorets berada di peringkat 1 dari Liga Bulgaria. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri berada di Ludogorets. Next, selanjutnya kita pergi ke Belgia Cup. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Kortrijk menghadapi Real Antap ya. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan, di laga ini cenderung masih berada di tuan rumah Kortrijk. Masih di Belgia Cup, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Friedenberg menghadapi Saint-Truide ya. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri setelah mempertimbangkan, di laga ini cenderung berada di Saint-Truide. Berikutnya di laga Leuven menghadapi Waregem ya, masih di Belgia Cup. Untuk laga ini terlihat dari head to head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Leuven. Tetapi untuk kali ini cenderung berada di Waregem. Oke, next berikutnya di laga yang ke-6 mempertemukan tuan rumah Beerschot menghadapi KV Mechelen ya. Di laga ini menurut versi saya sendiri setelah mempertimbangkan, cenderung laga ini berada di tim tamu KV Mechelen. Berikutnya dari Piala Swiss, di laga ini mempertemukan tuan rumah Yverdon menghadapi Lugano. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri, walaupun tim yang diunggulkan Lugano, tapi di laga ini cenderung berada di tuan rumah Yverdon. Di laga yang ke-8 masih di Swiss Cup. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Schaffhausen menghadapi Young Boys. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu tim tamu Young Boys. Menurut versi saya sendiri, di laga ini cenderung masih berada di tim tamu Young Boys. Kemudian dari Copa del Rey di laga ke-9 saya membahas pertandingan tuan rumah Copa Ventry menghadapi Villarreal. Di laga ini tim yang diunggulkan Villarreal, tetapi untuk kali ini menurut versi saya sendiri ini bahkan terjadi selisih 1 gol ya, jadi cenderung berada di tuan rumah Pontevedra ya. Masih di Copa del Rey, untuk laga ini Logroñés menghadapi Girona. Tim yang diunggulkan masih Girona. Untuk laga ini cenderung masih baik berada di tim tamu Girona. Memasuki laga yang ke-11 masih di Copa del Rey. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri mempertemukan tuan rumah San Jauregui menghadapi Real Betis. Di laga ini rekomen berada di Real Betis. Dan kita pergi ke German Cup. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Wolfsburg menghadapi Hoffenheim. Untuk Wolfsburg ini ada 7 pemain tidak akan bermain, sedangkan Hoffenheim ada 8 pemain ya. Menurut versi saya sendiri, di laga ini cenderung berada di tuan rumah Wolfsburg. Di laga selanjutnya kita pergi ke La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bilbao menghadapi Real Madrid. Real Madrid di laga ini ada 5 pemain mereka tidak akan bermain, tetapi untuk kali ini masih baik berada di tim tamu Real Madrid. Berikutnya di Liga Premier Inggris saya membahas pertandingan tuan rumah Arsenal menghadapi Manchester. Arsenal 2 pemain tidak akan bermain, 2 pemain berikutnya diragukan. Manchester ada 3 pemain mereka sudah dipastikan akan absen. Untuk laga ini cenderung sangat baik berada di tuan rumah Arsenal. Memasuki di laga yang ke-15, di laga ini tuan rumah Newcastle menghadapi Liverpool. Newcastle 3 pemain sudah dipastikan akan absen, sedangkan Liverpool di laga ini ada 6 pemain, cukup banyak. Tetapi untuk kali ini Liverpool masih lebih baik ketimbang Newcastle. Di laga berikutnya tuan rumah City menghadapi Nottingham. Line up pemain untuk City 3 pemain tidak akan bermain, Nottingham ada 2 pemain. Di laga ini masih bagus berada di Manchester City. Nampaknya City akan memenangkan laga di laga ini. Di laga yang ke-17 Everton menghadapi Wolves ya. Di laga ini line up pemain untuk Everton 2 pemain tidak akan bermain. Wolverhampton di laga ini sangat banyak, yaitu ada 6 pemain. Tetapi di laga ini lebih baik berada di Wolverhampton. Kemudian saya pergi ke Liga Scotland. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Dundee menghadapi Motherwell. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu tuan rumah Dundee. Tetapi menurut versi saya sendiri, di laga ini lebih baik berada di tim tamu Motherwell. Dan untuk laga Celtic menghadapi tuan rumah Aberdeen, di laga ini masih baik di Celtic ya. Kemungkinan besar bisa jadi selisih 1 gol, bahkan bisa selisih lebih dari 2 gol ya.
Kemudian memasuki di laga yang terakhir atau di laga yang ke-20. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri rekomen berada di tuan rumah Rangers ya. Oke baik, itu dia mengenai dari 20 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut info di grup. Terima kasih bagi yang sore, salam olahraga.